Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini video yang ketiga. Di video ini saya mengambil dari An-Nabawi TV, yaitu satu ceramah dari Buya Dr. Radhi Hashim MA. Judulnya adalah Amalan Jasad, Jiwa, Qalb dan Ruh dalam tingkatkan makom diri. Itu yang kedua. Mungkin ada makom diri yang pertama. Ini kita sama-sama dengar saja videonya dari apa yang beliau sampaikan. Nanti kita coba ambil hikmahnya bersama. Selamat menikmati. Beliau bertanya, amalan apa yang bisa membantu ruh agar naik makomnya? Itu dulu Pak, jangan jawab dulu Pak Ustadz ya. Pak, tadi saya sudah lumuskan ya. Amalan jasad, sholat, zikir, baca Quran. Oke? Sholat, zikir, baca Quran. Amalannya nafs jiwa itu adalah melemahkan jiwa. Gimana caranya? Puasa, kurangin tidur, kurangi emosi, kurangi nafsu ngomong. Nah, saya ini kan banyak ngomong nih. Saya harus punya waktu Pak mendengarkan orang dan diem. Kalau enggak, ini bisa mental juga ini. Bahaya juga ini, mulut ini. Amalannya kolbu adalah menyebut-nyebut nama Allah. Maka amalan kolbu dia harus nyebut Allah, Rahman, Rahim. Ya. Ambillah Asmaul Husna, pelajari kepada ahlinya, nanti dikasih Pak zikir-zikirnya. Naik sendiri Pak kolbunya. Amalannya ruh hanya memandang dan merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Allah mengatakan apa? Inni qarib. Aku sangat-sangat dekat. Tapi terasa enggak? Kenapa tidak terasa? Karena ruh ini dipenjarakan oleh kolbu, kolbu dipenjarakan oleh nafs, nafs oleh tubuh ini. Lengkap Pak. Jadi benarlah Nabi mengatakan, ini dunia, ini penjara bagi orang yang percaya kepada Allah. Ya, sijnul mu'min. Jadi gimana supaya ruh kita bisa meningkat, bukan dengan banyak sholat. Sholat tetap 5 waktu kita jaga, ruhnya harus menemukan ilmunya. Maka ruh ini senangnya ngaji, belajar. Ini kabar gembira nih Pak. Bapak yang tahan duduk dari tadi, itu ruhnya nyaman itu. Ruhnya lagi gembira itu. Yang disebut taman-taman surga. Nanti ada zikiran, ada ratibul haddad. Bapak tahan nih duduk, itu kolbunya nyaman itu. Walaupun pegel-pegel kakinya Pak. Rasakan aja di kolbu itu nyaman ya. Kalau puasa, di hari puasa rasanya kayaknya awal-awal gelisah. Tapi kalau sudah biasa gimana? Ada yang bening-bening lewat pun kita nggak. Kalau lagi puasa, bener gak? Tapi nanti kalau udah buka, buka semua. Jadi jangan salah kasih gizi. Gizi yang 4 ini jangan salah ya. Nafs dengan akal ini nyambung ya. Akal itu senangnya debat, diskusi, hati-hati. Jangan terlalu overdosis. Baik, kira-kira begitu. Ya, itu dia. Buya Ar-Raji menyampaikan seperti itu. Nah, saya tidak punya kapasitas sebenarnya menyalahkan atau membenarkan siapapun, karena semua manusia punya pemikiran, punya pendapat. Saya hanya ingin memberi perbandingan atas taburan petunjuk Allah tentang itu semua. Saya mau memberikan perbandingan cara pandang Buya Ar-Razi tentang amalan meningkatkan makom diri. Ini pengalaman yang saya jalani, bagaimana Allah menabur petunjuk ketika saya dapat wahyu, yaitu surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina.
dan demikianlah kamu wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Nah, sejak peristiwa itu memang saya otomatis Allah telah taburi pemahaman-pemahaman bagaimana mengenal ruh itu, kemudian memfungsikannya, menggunakannya sebagai pembimbing perjalanan hidup. Dan memang sederhananya saya sebut namanya mendewasakan ruh itu menjadi bisikar rohbani. Jadi apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi untuk meningkatkan makom sebenarnya tujuannya sama. Cuman karena Buya Ar-Razi itu mendapatkan ilmu itu dari banyak sumber, kemudian dari hadis-hadis yang begitu panjang, sehingga banyak teori. Nah, banyaknya teori-teori yang mutar itulah sehingga ratusan juta rakyat Indonesia itu sukar untuk menjalankannya. Nah, bagaimana seharusnya? Ya, kembali ke jalan yang lurus saja, yang benar aja, yang simpel, yang sederhana, yang bisa dikerjakan oleh semua orang tanpa kecuali. Nggak usah buat teori berbelit-belit. Jadi semakin pintar manusia itu, pintar ngomongnya, pintar banyak ilmunya, itu semakin iblisnya atau hawa nafsunya tertawa puas. Gua tipu kau. Jadi termasuk Buya Ar-Razi itu yang tertipu dengan ilmu-ilmu yang berbelit-belit itu. Nah, sekarang saya sampaikan kepada semua para ahli, para ulama Indonesia, yang Allah kehendaki itu ya seperti itu, sederhana saja. Kembali masalah ruh itu Allah tiupkan di usia 3 bulan dalam kandungan. Kemudian itu mendampingi kita, memang dia masih berubah pai, suara hati luhur. Tetapi kita mengabaikannya. Dan dia baru bisa mendampingi kita, membimbing kita setelah kita memenangkan perang hawa nafsu. Seperti yang Rasulullah sampaikan, memang perang hawa nafsu itu lebih berat dari perang Badar. Tetapi setelah kita tahu caranya, tidak berat-berat amat, enak malahan. Dan itu proses cinta cumbu bersaja di kekasih Allah itu malah kita sangat menyukai, menikmatinya. Nah, dari gambaran ini semoga para ulama, Buya Ar-Razi, Abdus Somad, dan semua para ulama Indonesia itu bisa melihat. Dan saya hanya berharap segera bertemu dengan beliau-beliau agar nanti dibicarakan secara internal. Karena saya menyampaikan begini sebenarnya juga saya dari hati itu berontak. Jangan sampai disampaikan dengan cara begini. Bagaimanapun saya menghormati beliau-beliau. Buya Ar-Razi adalah idola. Mereka luar biasa, punya ilmu banyak. Tetapi kalau saya tidak sampaikan, sampai kapan kita dalam ketersesatan begini? Makanya saya berharap dari video ini oleh para netizen bisa segera sampai kepada beliau-beliau para ahli, para ulama. Nanti untuk kami bisa duduk bersama, bagaimana kita melihat petunjuk-petunjuk Allah itu semua seperti sudah ada di buku, dan bagaimana itu nanti mengemas, mengkomunikasikannya ke seluruh bangsa Indonesia sehingga kita tidak perlu ada perbedaan pendapat lagi dan kita benar-benar menempuh jalan kembali kepada Allah dengan cara yang benar. Dan kita benar-benar bisa bersinergi membangun negeri tercinta Nusantara menjadi pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Saya kira itu tanggapan saya tentang An-Nabawi TV, yaitu tentang ceramahnya Buya Ar-Razi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.